Bukan kali pertama saya menginjakan kaki di jalan ini. Dan semoga juga bukan yang terakhir kalinya. ...2018 menjadi kali pertama saya mengenal alam. Meski tanpa persiapan dan pengetahuan apapun, itu menjadi perjalanan yang cukup menyenangkan. Walaupun tidak untuk yang kedua kalinya. Seperti sebagian orang pada umumnya, ada dua tipe orang setelah pertama kali naik gunung. Pertama, ia menjadi kecanduan dan ingin mendaki gunung-gunung lainnya. Dan yang kedua, ia akan kapok. Dan pada saat itu, saya berada di barisan orang-orang tipe kedua. Pada tahun 2020, menjadi titik balik saya dalam kegiatan ini. Waktu itu, seorang kawan mengajak saya untuk mendaki gunung. Sempat saya tolak sebelum akhirnya saya iakan. Berbeda dengan tahun 2018. Kali ini saya mendapat kesan yang berbeda. Perjalanan waktu itu kami tak sampai hingga puncak. Karena salah satu kawan kami sedang dalam kondisi tidak prima. Walhasil, kami memutuskan untuk turun dan camping di tempat yang lebih landai. Dan saat itu pula, saya sadar, kepuasan dan kebahagiaan dalam mendaki gunung tidak melulu soal puncak. Kadang, hal-hal kecil seperti obrolan ringan di teras tenda, itu jauh lebih menyenangkan daripada puncak itu sendiri. Pak, bisa kita lihat sekarang ini Telaga Bodas Cipatu itu udah dibuka jalur resmi. Nah, ini Bapak sebagai kuncen di sini, gimana tanggapannya Pak? Menurut saya ya bagus-bagus saja ya, gak apa-apa gitu kan. Menjadi jalan alternatif juga buat orang-orang yang mau menuju ke tempat Cipatu ini dan Telaga Bodas gitu. Jadi kan dulunya harus muter ke sana ke Bandrek Jalan Raya kalau mau ke sini, kalau mau ke Telaga Bodas. Cuma karena ada jalur ini, cuma tidak bisa diakses oleh motor doang gitu juga. Kendaraan beroda 4 belum bisa gitu. Tapi kalau trekking juga tidak lama ya, sekitar 2,5 jam, paling lama ya 5 jam. Kalau gak gerak-gerak mungkin 1 hari juga bisa ya. Jadi saya mendukunglah, gak apa-apa gitu, buat siapa saja yang mau. Cuma pendapat saya tolong jagalah alam. Alam itu kan kita harus wariskan kepada anak cucu kita ya. Jadi kan kalau kita sudah menikmati ya jangan kita doang lah. Cuma anak cucu juga harus bisa menikmati alam ini. Dan pada tahun itu pula, pada kegiatan ini, saya resmi jatuh cinta. Ya oke. Jadi sekarang jam 14.30 kira-kiranya kita sampai di pos 2. Sekitar 1,5 jam sampai di pos 2 dari base camp. 1,5 jam di sini tadi sumping namanya kinten-kinten jam 1:30 jam 2 kurang. Tadi can ngambil can nanya kan dia
Dan kita jam 2:30 berangkat dari mangga lajeng Lajeng. pengarsa Masa sambutan di ketua pelaksana. ketua pelataran. Nah, yang uniknya di gunung ini tuh ada pantangan-pantangan ya, yang paling Tahun-tahun berikutnya berlalu begitu cepat. Jalan baru, kawan baru, dan pengalaman baru. Selalu ada kesan yang berbeda dalam setiap perjalanannya. Operasi pacet. Perasaan yang ya. Pacet. Berbagi pengalaman dan sudut pandang dengan orang baru yang kita temui dalam perjalanan selalu jadi hal yang paling menyenangkan. Hingga pada kesempatan berikutnya, kita menjadi rekan satu tim di perjalanan lain. dan kita lihat salah satu spot langganan camp kita dulu di sebelah sini. Anjay. Ya nanti konten kerja dari kita gini. Ini adalah salah satu spot langganan kita waktu dulu ngecamp. Nah, sebenarnya kita udah cukup lumayan sering kesini, cuman kalau ke Telaga Bodas itu bisa dihitung jari ya Pak. Tuh. Ya, bisa. Karena ya paling kita kesini kita cuma nyampe di sini dan ngecamp, terus besok Hari damai jadinya tadi aja. lanjut pulang lagi. Lima tahun telah berlalu, seperti kata pepatah. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Satu persatu dari mereka pergi dan melanjutkan petualangannya masing-masing. Setelah itu, rasanya tak lagi sama. Setiap kembali lagi ke alam, selalu saja terlintas pikiran, kayaknya bakal lebih seru kalau kesini bareng dia. Pikiran itu kerap kali mengganggu dan menjadikan saya tidak menikmati perjalanan. Seperti perasaan cinta kepada hal lainnya yang naik turun. Kecintaan saya dalam bertualang pun perlahan semakin hilang. Rasanya saya tak lagi menemukan alasan kenapa kaki saya harus terus melangkah. Setiap bertemu orang baru, saya selalu membandingkan mereka dengan kawan lama. Padahal, daripada sibuk membandingkan, lebih baik menyandingkan, bukan? Sudah. Tah, lamun yang si kuncian mana yang nanti kita temui di Talaga, nginap di sini Pak. Awalnya itu di gubuk itu loh. Nah, gubuk itu cuman kita jam 2 peting tiris. Di sini ini bekas saya sholat ya. Oh, itu Setidaknya petilasan. petilasan. Ya, teman-teman, akhirnya saya berkesempatan juga untuk
mencobai jalur yang katanya viral ini. Dan luar biasa ya. Jalan pertama sudah disuguhi oleh pemandangan yang wow. Amazing, lihat. Allahu Akbar. Ini nggak ada ini. Ini di tempat saya nggak ada yang kayak gini nih. Wah. Dan gimana keseruan perjalanannya? Apakah akan seru? Tentu tidak dong. Dan ikuti saja perjalanan yang tidak menyenangkan ini. Salah satu pantangan yang harus kita pantangan tuh juga. Ulah sok jangan suka capek. Jangan suka naik gunung ganjil ya adik-adik, karena takutnya nanti akan ditemani oleh sesuatu makhluk yang kasar. Kalau bahasa ilmiahnya itu syaiton. Nah, ketika kita bertiga misalnya itu kan ganjil, ditambah lagi nanti kita ditemani oleh setan, tapi setannya berdua. Itu kan hitungannya jadi 5 ya, berarti tetap ganjil. Itu gimana dong, Pak? Para setan yang terhormat, mohon ditunggu jawabannya. Kepada kawan-kawan yang menemani dari awal perjalanan, pada kawan-kawan yang bertemu di warung pinggir jalan atau jalur pendakian, terima kasih. Namamu selalu terpatri di sini. Dan jika benar ada kehidupan lain setelah ini, semoga kita bisa berteman kembali. Walaupun saya takkan pernah mati, saya masih berharap bisa bersama kembali dengan wajah lama dalam petualangan-petualangan baru. Saya, Assalamualaikum. Mana? Ayo mau kemana? Mau biskuit. Dan kepada kalian yang tak mengenali saya, yang kebetulan menonton video ini, semoga kelak kita bisa berjumpa dalam petualangan yang sama. Salam.